Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jairoman Marsal. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan NPM 225011198. Berikut adalah video yang saya buat sebagai tugas untuk penilaian akhir semester dalam mata kuliah pemerintahan daerah. Untuk pembahasan yang pertama adalah apa itu urgensi peraturan daerah tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut. Jelaskan bagian peraturan daerah mana yang membantu jawaban Anda. Untuk menjawab pertanyaan tentang urgensi peraturan daerah bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, saya akan membacakan penjelasan yang menurut saya terperinci. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan konsep penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peraturan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung implementasi kedua konsep tersebut di daerah karena alasan berikut. Yang pertama adalah satu, landasan hukum daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah. Kemudian melalui peraturan daerah, pemerintahan daerah dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Kemudian, peraturan daerah memiliki dasar hukum bagi pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dan desentralisasi. Kemudian yang kedua, pengaturan urusan pemerintahan daerah. Peraturan daerah digunakan untuk menjabarkan lebih lanjut kewenangan pemerintahan daerah dalam mengelola urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian melalui peraturan daerah, pemerintahan daerah dapat mengatur dan menyelenggarakan berbagai bidang urusan seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan lain-lain sesuai dengan kondisi daerah. Kemudian peraturan ini penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Kemudian yang ketiga, penguatan kapasitas pemerintahan daerah. Peraturan daerah mendorong pemerintahan daerah untuk meningkatkan kapasitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pembangunan daerah. Melalui peraturan daerah, pemerintahan daerah dapat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Kemudian hal ini merupakan manifestasi dari prinsip desentralisasi, yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Kemudian yang keempat, optimalisasi potensi daerah. Peraturan daerah dapat dibuat sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing. Kemudian pengaturan ini mungkin pemerintah daerah untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian hal ini merupakan inti dari konsep otonomi daerah, yaitu memberikan keleluasaan bagi pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Kemudian secara keseluruhan, peraturan daerah memiliki urgensi yang sangat tinggi bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Peraturan daerah menjadi landasan hukum, mekanisme pengaturan urusan pemerintahan daerah, sarana peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, serta instrumen untuk mengoptimalkan potensi daerah. Dengan demikian, peraturan daerah menjadi elemen kunci dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah dan desentralisasi daerah. Kemudian, untuk Provinsi Lampung, landasan hukum peraturan daerah yang menjelaskan otonomi daerah dan desentralisasi terutama didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selain itu, terdapat juga peraturan-peraturan yang lebih spesifik yang diterbitkan oleh pemerintahan Provinsi Lampung, seperti Peraturan Daerah Provinsi Lampung. Peraturan daerah Provinsi Lampung tersebut biasanya merinci implementasi otonomi daerah dan desentralisasi tingkat provinsi, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah Lampung, serta prosedur pengambilan keputusan di tingkat provinsi. Landasan hukumnya bisa berupa peraturan daerah tertentu yang menetapkan struktur pemerintahan, prosedur, penganggaran, serta berbagai aspek lain yang relevan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di Lampung. Kemudian untuk pembahasan kedua, mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah? Jelaskan tinjauan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Jelaskan bagian peraturan daerah yang membantu jawaban Anda.
Secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, peraturan daerah sangat diperlukan bagi daerah dengan penjelasan. Pertama, sebagai tinjauan filosofis, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi dan pembagian kekuasaan. Kemudian peraturan daerah mencerminkan kedaulatan rakyat di daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Kemudian, melalui peraturan daerah, pemerintahan daerah dapat mewujudkan tujuan dan cita-cita daerah yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kemudian, tinjauan secara sosiologis, peraturan daerah dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan permasalahan sosial di daerah yang bersifat spesifik dan kontekstual. Kemudian, peraturan daerah dapat mengakomodasi kearifan lokal, nilai-nilai dan tradisi masyarakat daerah setempat. Kemudian, peraturan daerah dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan di daerah. Kemudian, secara tinjauan yuridis, peraturan daerah merupakan produk hukum yang diterapkan oleh pemerintah daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Dasar hukum pembentukan peraturan daerah adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Peraturan daerah memiliki kekuatan hukum mengikat bagi masyarakat di daerah yang bersangkutan. Berdasarkan tinjauan yang saya sebutkan, bagian-bagian peraturan daerah yang dapat menjelaskan pentingnya peraturan daerah adalah: yang pertama adalah konsideran atau menimbang. Pada bagian konsideran biasanya dicantumkan pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar pembentukan peraturan daerah. Kemudian dasar hukum. Pada bagian dasar hukum ini dicantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah. Kemudian secara ketentuan umum, pada bagian ini biasanya terdapat definisi dan penjelasan mengenai konsep otonomi daerah dan desentralisasi yang menjadi filosofi pembentukan peraturan daerah. Kemudian, secara tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintahan daerah, di mana pada bagian ini diatur mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah yang merupakan manifestasi dari prinsip otonomi daerah dan desentralisasi secara yuridis. Kemudian, pembinaan dan pengawasan, di mana pada bagian ini diatur mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah yang menunjukkan adanya keselarasan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara yuridis. Kemudian, secara demikian, peraturan daerah memiliki peran yang penting bagi daerah, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis yang tercermin dalam berbagai bagian pengaturannya. Kemudian, pembahasan ketiga, aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah? Jelaskan pasal atau ayat yang Anda maksud. Jelaskan. Berdasarkan kajian terhadap struktur dan isi peraturan daerah, terdapat beberapa aturan yang dapat mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Antara lain, yang pertama, pengaturan perencanaan dan pembangunan daerah. Pasal 10 ayat 1, pemerintahan daerah menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagai pedoman bagi pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun. Kemudian pasal 11 ayat 1, pemerintahan daerah menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk periode 5 tahunan. Kemudian pengaturan ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong kemajuan dan kesejahteraan daerah. Kemudian, yang kedua, pengaturan investasi dan kerjasama daerah.
Pasal 20 ayat 1, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pasal 21 ayat 1, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga untuk membangun percepatan pembangunan daerah. Kemudian pengaturan ini memberikan ruang dan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik antar daerah maupun dengan pihak swasta dalam rangka meningkatkan investasi dan akselerasi pembangunan daerah. Pengaturan pengelolaan keuangan daerah. Pasal 30 ayat 1, pemerintah daerah menyusun anggaran, pendapatan, dan belanja daerah sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah. Kemudian pasal 31 ayat 1, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah. Kemudian pengaturan ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien, serta mengalokasikannya untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, yang keempat, pengaturan pengembangan potensi daerah. Pasal 40 ayat 1, pemerintah daerah mengembangkan potensi unggulan daerah untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pasal 41 ayat 1, pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan program pengembangan potensi daerah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Pengaturan ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi unggulan daerah, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat setempat. Secara keseluruhan, aturan-aturan dalam peraturan daerah tersebut memberikan kerangka hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan potensi daerah secara komprehensif, sehingga dapat mendorong kemajuan dan kesejahteraan daerah. Kemudian, pembahasan terakhir, jelaskan mengapa daerah lain perlu membuat peraturan daerah yang sama. Berikut ini adalah penjelasan secara detail mengapa daerah lain perlu membuat peraturan daerah yang serupa dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Bandar Lampung. Yang pertama adalah keselarasan peraturan daerah. Dengan adanya peraturan daerah yang serupa, akan tercipta keselarasan dan keseragaman dalam pengaturan, pembangunan, dan pengelolaan daerah di tingkat nasional. Hal ini akan memudahkan koordinasi dan sinkronasi program-program pembangunan antar daerah. Kemudian, keselarasan peraturan juga akan memfasilitasi pertukaran informasi, pengalaman, dan praktik terbaik antar daerah, sehingga dapat saling belajar dari satu sama lain. Kemudian selain itu, keselarasan pengaturan juga akan memudahkan evaluasi dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah-daerah. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan pengaturan lokal. Setiap warga daerah memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan pembangunan yang khas. Peraturan daerah yang serupa akan memungkinkan pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik masing-masing daerah. Misalnya, pengaturan mengenai pengembangan potensi unggulan daerah akan disesuaikan dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Kemudian, dengan adanya pengaturan lokal yang responsif, daerah dapat lebih efektif dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi di wilayahnya. Kemudian yang ketiga adalah percepatan pembangunan daerah. Peraturan daerah yang komprehensif dan terarah akan mendorong percepatan
pembangunan di daerah, pengaturan yang jelas tentang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengembangan potensi, dan kerjasama daerah akan mempermudah implementasi program-program pembangunan. Misalnya, pengaturan mengenai rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Daerah akan memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan program-program pembangunan. Selain itu, pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan alokasi anggaran untuk pembangunan juga akan memastikan tersedianya pendanaan yang memadai. Kemudian yang keempat adalah peningkatan daya saing daerah. Dengan adanya peraturan daerah yang mengatur pengembangan potensi unggulan daerah masing-masing, daerah dapat meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitifnya dibandingkan daerah lain. Misalnya, pengaturan mengenai pengembangan industri kreatif berbasis kearifan lokal akan mendorong daerah untuk lebih fokus mengembangkan produk-produk unggulan yang khas, sehingga dapat bersaing di pasar regional maupun nasional. Selain itu, pengaturan mengenai kerjasama antar daerah juga akan memfasilitasi daerah untuk saling bertukar informasi, mengembangkan sinergi, dan meningkatkan daya saingnya secara kolektif. Kemudian, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peraturan daerah yang komprehensif akan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan kerjasama daerah yang saling menguntungkan. Misalnya, pengaturan mengenai pengalokasian anggaran untuk program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti pengembangan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, pengaturan mengenai pengembangan potensi unggulan daerah juga akan mendorong terciptanya lapangan kerja dan peluang usaha baru bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, pembuatan peraturan daerah yang serupa dengan yang dibuat oleh pemerintah daerah Lampung dapat menjadi salah satu strategi yang efektif bagi daerah-daerah lain yang ada di Indonesia untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan daerahnya masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata. Mohon maaf apabila ada misinformasi yang telah saya berikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.